Masih terdapat kepulan asap di beberapa bagian endapan material vulkanik yang ada di sini. Bahkan ada sejumlah batu yang masih terasa hangat ketika disentuh. Saya bisa merasakan kalau batunya ini masih hangat begitu ya. Kalau tadi informasi dari warga memang yang warnanya agak abu-abu cerah ini masih hangat. Kalau yang ini udah enggak nih, coba. Nah yang ini udah enggak, karena memang terkena lumpur. Beberapa batu masih hangat, kemudian juga aliran sungainya ini masih mengeluarkan asap karena tercampurnya air sungai begitu dengan lahar dari Gunung Semeru. Permisi Pak, Tiara Fakta TV One, Pak siapa? Bentar. Pak Sugiman saya Pak. Pak Sugiman, boleh Pak sambil jalan kita Pak? Iya. Pak biasanya kalau lahar panas, lahar dingin itu jam-jam berapa Pak parahnya Pak? Ya, apabila di sana itu Gelap? di Semeru sudah gelap, itu yang dipastikan entah jam berapa turunnya kan gitu. Tentu ya, Nggak berarti mau tentu, pagi, nggak siang, tentu. malam. Iya, nggak bisa diprediksi kalau di sini tuh Mbak. Jadi sekarang semuanya itu pada panik apabila ada getaran-getaran seperti itu, pada panik semuanya tuh Mbak. Masyarakat sini pada panik semua. Terus waktu ini kan tadinya jembatan ya Pak ya? Iya, Di iya. belakang saya ini ya? Iya, yang putus inilah. Iya yang putus ini. Waktu ambrol atau rusak terputus, Nggak ada yang tahu Mbak. itu semua posisi lagi di pengungsian. Iya, di pengungsian nggak ada yang tahu. Tiba-tiba ini kalau sudah surut air kan pada turun semua, pada menyaksikan ke situ. Jadi di situ, kok wis pedot bisa nanune jembatan nih wis kan. Pedot aduh ya opo kate liwat wong kidul gunung Termasuk berlangsap. yang tanggul di seberang Iya. sana ya Pak Sugiman ya? Iya. Tahun 2021 berarti nggak kayak gini ya Pak Sugiman ya? Ya enggak seperti ini, Mbak. Nggak separah ini? Iya. Cuma air gitu aja. Sekarang kan bukan air, kayaknya bukan air kan, cuma asap. Kayak api gitu, Pak. Iya. Kayak api. Jadi takutnya seperti itu, malah lebih panik deh, Pak. Dari dulu saya pernah menyaksikan di waktu lahar dulu 76 kan. Nah. Di waktu 76 saya sudah ada di sini kan. Jadi saya pernah menyaksikan nggak seperti ini, Pak. Kan gitu. Air. Air. Pak, terus sekarang ini kan masih rawan gitu ya situasinya. Masih Yang rawan di sini, diinginkan ya, masih warga Pak rawan. apa Pak? Apalagi seperti sekarang ini, Mbak. Ini ada apa itu? Masih awannya masih mendung, masih Iya. sudah petang lagi Ya, di kayak sana. sekarang ini Iya, ya? kayak sekarang ini. Takutnya itu aja. Jadi pada siap-siap semua di sini, Mbak. Kesaksian lain juga disampaikan Imam, warga dusun Kajar yang ikut menyaksikan bagaimana lahar berulang kali menerjang kawasan ini yang akhirnya memutuskan akses 2 dusun di desa Jugosari. Mas Imam, diceritain Mas apa yang dilihat, terus habis itu yang terdengar, yang dirasakan juga ada Ya, getaran? kalau getaran cuma gemuruh toh. Habis itu ya cuma lihat gelombang-gelombang kayak ikan paus itu. Batu-batu ini ya Mas Iya, isinya ya? terbang-terbang wis. Yang paling parah ya hari ini wis. Gak ada airnya ini. Hari ini paling parah? Iya. Dari tanggal 5 Iya. kemarin ya? Kecil tapi terus-terusan hari ini. Lama. Biasanya itu cuma 1 jam, 1,5 jam. Ini lama tadi ini. Mas Imam, berarti setelah lihat gemuruh terus habis itu ada batu-batuan air datang dari arah Semeru, apa yang dilakukan? Ya cuma dilihat aja, Nggak antisipasi. lari? Enggak, Nggak lari? enggak lari. Kenapa? Ya gak apa-apa. Cuma lihat kondisi atas saja. Mas Imam ini nggak ngungsi berarti? Enggak, ada di rumah. Nggak takut Mas? Penting keluarga ngumpul semua. Tapi kan orang-orang pada ngungsi semua ya, setahu saya. Atau ada yang tetap ada di rumah? Ada banyakan yang di rumah, yang sebelah sana yang banyak ngungsi, kalau sini masih antisipasinya sini kan naik ke tanggul itu tetap. Ini sama kayak yang tahun 2021 kemarin atau ini Iya, lebih parah? lebih parah ini. Lebih parah ini ya. Iya. Kalau 2021 nggak sampai kayak gini. Enggak sampai kayak gitu. Oke, kalau gitu. Makasih banyak. Iya, iya. Mas Imam, sehat selalu. Kalau tidurnya nggak tenang, takutnya terjadinya malam. Kalau siang kan bisa waspada, kalau malam kan tidur. Ya anak-anaknya. Pas malam tuh Bu, Ya, suka ada lahar. kan suara banjir itu kayak bluduk-bluduk. Suara batunya itu Biasanya Mas, jam-jam berapa? mengkhawatirkan ya suaranya. Ya kalau kan nggak tahu datangnya jam berapa. Enggak, terakhir Ibu dengar itu
Tadi malam atau kemarin malam? Enggak dengar lah kalau kemarin Enggak ada kan tadi ya? siang. Oh tadi siang. Itu kencang banget. Iya jam 10. Loh, iya jam 10-an itu Mbak. Kan ada CCTV di atas itu kan baru tahu. Hati-hati di bawah gini. Pas ibu Getarannya. lagi di mana itu? Yang ibu dengar tuh suaranya kayak apa sih, Bu? Begitu suara ini loh kayak Batu-batu benturan itu itu ya? lah, batu itu kan kalau bentur-benturan sama air itu kan gitu. Jadi kayak warga itu wis panik. Obrolan kami dengan Nesa terputus saat kabar bahwa akan ada banjir lahar susulan sedang menuju ke wilayah ini. Lah itu turun Dari mana lagi. Pak kabarnya, Pak? 35, ayo pulang. Bapak Jangan dapat di info sini, dari mana, Pak? Orang-orang itu. Apa tadi infonya, Pak? Ya turun 35 gitu. 35 tuh maksudnya apa? Getaran. Parah dong itu 35 ya Pak. Ini tadi kan 25 ini. Heeh. Itu saya mau tanya itu. Itu dari pasir gitu. Baru saja saya mendapatkan informasi pemirsa bahwa ini udah mendekati pukul 6 sore dan akan datang lagi lahar dari arah Gunung Semeru. Informasinya memang satuannya ini 35 yang dimana ini diindikasikan lebih parah dibandingkan siang tadi. Salah satu wilayah terdampak yang cukup parah kali ini adalah Desa Curah Koboan, salah satu desa yang berada paling dekat dengan Gunung Semeru. Kami terus bergerak menuju persimpangan Curah Koboan. Kali ini kami bersama tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang yang masih terus memastikan keselamatan warga dan mengamankan wilayah-wilayah terdampak erupsi Gunung Semeru. Sejauh mata memandang, yang tampak hanyalah bekas-bekas bangunan yang tertimbun material-material vulkanik. Ini terparah ya Pak kalau nggak salah ya? Ya, untuk yang 2002 material APG yang paling parah di Dusun Kajar Kuning ini. Ini zona merah, jadi kebijakan pemerintah seluruh penyintas yang ada di Dusun Kajar Kuning dan beserta dusun-dusun lainnya di 2 desa yang masuk zona merah ini harus kita relokasi. Di sini tidak boleh lagi menjadi pemukiman atau hunian, tetapi kalau masyarakat beraktivitas untuk mencari nafkah masih diperbolehkan. Di depan mobil ini lahannya kosong gitu ya Pak ya? Ya. Ini seharusnya tadinya Ini dulu Apa, itu Pak? jembatan, yang di Ini sana ya? itu jembatan. yang di Yang depan kita itu ya? jembatan penghubung antara desa Kajar Kuning ke Curah Koboan. Curah Koboan. Kemudian erupsi 2002 kemarin, tanggal 4 Desember dia terkena material. Jadi Jadi 2 kali material gitu ya? erupsi dan APG menimbun lokasi ini. Sudah tidak ada warga yang meninggali desa ini. Namun, masih ada sejumlah warga yang mendatangi rumah-rumah mereka yang telah hancur. Pak Patria, ini kalau misalnya sewaktu-waktu ada mungkin peringatan gitu ya, disampaikannya seperti apa Pak? Jadi gini, jalur ini sementara sambil menunggu geladak perak selesai Yang sempat terputus dibangun, gitu ya? yang sempat terputus dan bisa dipergunakan, akses ini kita buka tutup kondisional. Kondisional yang kita maksud adalah apabila nanti aktivitas di atas Semeru cuaca ekstrim tidak memungkinkan, kemudian ada potensi banjir, akses ini kita tutup. Untuk sementara waktu, jalan di desa inilah yang menghubungkan antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang. Akibat jalan utama yang masih terputus di sekitar jembatan Geladak Perak, tak heran jika masih cukup banyak kendaraan yang melintas. Pak Patria, ini kan sudah masuk zona merah ya Pak ya? Artinya sebenarnya ini yang dimaksud warga ini harus direlokasi permanen tuh di area ini? Iya, betul. Jadi BVMBG pada tanggal 31 Desember 2021 itu kan mengeluarkan peta kawasan rawan bencana. Nah, peta kawasan rawan bencana itu dari 2 desa itu ada 7 dusun. Jadi, termasuk di Curah Koboan dan Kajar Kuning ini sebagian besar masuk zona merah. Kami pun tiba di pos pantau terakhir BPBD dan melanjutkan penelusuran dengan berjalan kaki. Ini kendaraan masih bisa lewat, artinya memang belum ada peringatan ya Pak Patria ya? Kalau dari atas tidak ada informasi getaran banjir dari pos pantau gunung api yang diteruskan ke kita, ke BPBD, berarti perlintasan ini kan masih aman untuk dilewati masyarakat, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ini luapannya bisa sampai setinggi apa sih Pak? Kalau banjirnya besar ini bisa batas naik ke jalan yang kita turun tadi bisa sampai ke sana. Tergantung getaran banjir yang ada di atas, seberapa besar debit air yang dibawa dari atas. Oke.
Pak, ini kan artinya masyarakat diminta untuk terus waspada kan Pak? Karena tidak hanya bahaya primer saja begitu, tapi ada bahaya sekunder di sana. Ya, jadi tumpukan material hasil erupsi dan APG ini apabila terkena air hujan dan banjir dari atas, dia akan menimbulkan letusan sekunder. Letusan sekunder itulah sangat berbahaya karena dia juga membawa uap panas. Nah, itu yang masyarakat kita harus waspada tentang bahaya-bahaya sekunder yang ditimbulkan dari letusan itu. Kalau untuk sekarang ini ancamannya seberapa besar Pak kalau dilihat BPBD? Kalau sekarang apa yang ancamannya, dipersiapkan oleh ya. BPBD? Jadi yang pertama ancaman itu kan banjir lahar, baik lahar dingin maupun lahar panas. Yang kedua adalah letusan sekunder. Nah, untuk itu kita menghimbau di zona-zona yang rawan bahaya seperti ini dijaga oleh petugas. Kemudian informasi update itu selalu kita berikan baik melalui jejaring maupun melalui medsos dan melalui radio telekomunikasi. Masih cukup banyak kendaraan yang melintas di jalan ini. Bahkan ada satu kendaraan yang sempat kesulitan menanjak dan akhirnya harus mundur.